semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, semoga kalian itu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman dan pejuang Universitas Diponegoro. Karena hari ini aku mau share terkait pertanyaan-pertanyaan yang kalian selalu chat ke aku, DM maupun di komentar channel YouTube aku. Karena ini juga banyak gitu kan ya yang nanyain, jadi alangkah lebih baiknya aku bikinin video sedetail mungkin dan semoga itu bisa membantu kalian dalam proses pendaftaran di jalur mandiri kemitraan Undip S1 dan vokasi kayak gitu, karena ini hampir sama gitu kan ya. Oke, nggak perlu lama-lama. Yang buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Jadi informasi yang kalian dapatkan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang memperjuangkan di jalur mandiri Universitas Diponegoro. Oke, nggak perlu lama-lama, kita tonton video ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Nur Indah Arinsyah. Kemitraan Undip itu SPI-nya mahal nggak sih Kak? Jadi emang untuk jalur kemitraan di S1 Undip itu memang jalur terakhir untuk masuk di Undip kayak gitu. Nah, untuk SPI dan UKT itu memang termasuknya mahal karena di UKT-nya itu UKT golongan yang tertinggi, golongan 78 itu kan, antara 78 itu ataupun bisa sampai lebih dari golongan 8 kayak gitu. Kemudian untuk SPI-nya, SPI itu bisa golongan 2 sampai lebih dari 2. Jadi teman-teman silakan untuk dicek SPI dan UKT golongan kemitraan kayak gitu. Itu udah tercantum setiap jurusannya itu berapa aja, udah ada rinciannya gitu kan. Jurusan ini berapa kayak gitu itu udah ada. Jadi teman-teman silakan untuk kunjungi websitenya Undip atau nanti aku cantumin linknya di deskripsi video, dan itu udah menampilkan UKT dan SPI untuk golongan kemitraan kayak gitu. Nah, bedanya apa sih Kak UKT kemitraan dan UKT UM yang umum kayak gitu? Kalau UM umum itu SPI-nya udah tertera, biasanya itu ya golongan, itu ada golongannya, kalian silahkan pilih 1 atau 2, itu pilihan kalian. Tapi kalau misal golongan kemitraan itu bisa golongan 2 dan bisa lebih dari 2 kayak gitu. Kemudian untuk UKT di UM itu pilihannya golongan 7 ataupun golongan 8. Tapi kalau misal kemitraan itu bisa golongan 8 dan 9 kayak gitu. Nah, tapi untuk lebih detailnya kalian bisa langsung cek di websitenya Undip atau nanti aku cantumin linknya di deskripsi video. Jadi kalian itu bisa melihat berapa sih golongan SPI dan UKT di Undip di jalur kemitraan kayak gitu. Semoga terjawab dari pertanyaan Nur Indah Arinsyah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Alfandi Habibi. Kamu tanya itu soalnya benar isai atau kayak gimana gitu. Nah, jadi ketika aku share informasi itu memang masih isai, tapi setelah beberapa hari kemudian di websitenya Undip itu berubah jadi dari isai berubah menjadi TPS, atau yang tadi udah aku jelasin di video yang ini. Jadi silakan kalian tonton, di situ tuh juga udah ada tipsnya, kemudian triknya gitu, dan kalian gimana sih biar bisa mengatur untuk H-1 ujian mandiri di Universitas Diponegoro jalur kemitraan kayak gitu. Kemudian pertanyaan lagi dari teman-teman, jangan pernah ketinggalan informasi dari websitenya Undip. Bisa tuh jadwal ujiannya berganti, kemudian jamnya itu berganti. Itu bebas dong dari panitia. Jadi teman-teman kalau misal mau share informasi, ya sekarang informasinya apa, besok bisa berganti apa, kayak gitu. Yang penting kan ketika aku share informasi itu memang masih terpercaya sumbernya, dan aku juga mendapatkan informasi yang lain dari official account Instagramnya Undip Official kayak gitu. Jadi memang aku share informasi berdasarkan sumber gitu kan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misal teman-teman nanya, kok bisa sih Kak kamu share informasi itu isai, sedangkan di websitenya itu udah jadi TPS? Ya itu bukan salah aku. Ketika aku udah share informasi beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian itu bakal ganti. Itu kan tergantung panitia dong, bukan aku. Aku kan hanya mau-share informasi kayak gitu. Dan pertanyaan dari Dahniar Iwan, jalur kemitraan itu apa sih gitu kan ya. Jadi kalau misal informasi yang aku dapatkan, jalur kemitraan itu ya jalur terakhir masuk Undip gitu. Untuk informasi detail-detailnya terkait apa ya sih Kak, nanti itu harus ada mitra gitu kan antara yang udah lolos di Undip jalur kemitraan dengan Undip gitu. Apa nanti kita sebagai yang udah lolos di jalur kemitraan bakal kayak jadi mitra untuk pembangunan Undip gitu. Itu informasinya
aku kurang update ya, kurang tahu hubungan apa gitu kan, makanya ada perjanjian apa gitu kan dari pihak Undip dengan kalian yang lolos di jalur kemitraan. Aku kurang paham karena memang dari informasi di websitenya Undip itu nggak dijelasin teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman itu emang pengen tahu lebih lanjut, ya udah kalau misal kalian nanti udah lolos ataupun sekarang yang belum lolos, yang belum ujian, kalian langsung tanyain ke panitia gitu. Nanti aku cantumin linknya atau informasi ketika kalian itu pengen nanya-nanya ke panitia, aku cantumin di sini dan di deskripsi video aku kayak gitu. Nah, setahu aku jalur kemitraan ya memang jalur terakhir untuk masuk di Undip gitu. Lebih-lebihnya itu aku kurang paham karena memang tidak di-share di informasi di websitenya kayak gitu. Kemudian setahu aku ya, kalau memang kemitraan itu memang bedanya di SPI dan di UKT. Jadi selain lainnya, makanya ada kemitraan apa, ada kerjasama dengan Undip apa, itu aku kurang paham karena tidak dijelaskan dan aku memang nggak pengen nanya gitu kan karena aku nggak lolos nggak masuk dengan jalur kemitraan kayak gitu. Dan dari pihak dosen aku kan juga bukan panitia itu biasanya dari bagian-bagian umumnya gitu kan, bukan dari dosennya gitu. Ya mungkin ada dari dosen tapi dosen yang punya sebagai panitia PMB gitu. Kalau dosen aku yang aku dekat gitu kan, yang udah sering komunikasi, itu nggak tahu jalur kemitraan itu nanti akan ada hubungan apa, itu nggak dijelasin karena itu memang yang tahu hanya panitia kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal aku share informasi yang jalur kemitraan itu apa, mohon maaf aku belum bisa jawab secara detail karena setahu aku cuma jalur terakhir untuk masuk di Undip. Dan bedanya dengan jalur mandiri yang biasa, itu UKT dan SPI-nya itu lebih tinggi daripada UM untuk yang umum seperti itu. Semoga terjawab dan semoga informasi yang aku berikan itu bisa agak sedikit ada gambaran gitu ya teman-teman. Oke, kemudian jalur pertanyaan dari Emily Damanik. Dia itu nanya, Kak kalau ikut jalur mandiri kemitraan nggak bisa pakai KIP kuliah ya? Kemudian ada yang jawab Kius Samuel, bantu jawab nggak bisanya itu nanti nyari beasiswa. Iya benar, jawaban dari Samuel itu memang benar. Di jalur kemitraan Undip, karena ini memang jalur yang terakhir, itu nggak bisa untuk menggunakan KIP kuliah. Yang bisa menggunakan KIP kuliah yang jalur mandiri yang kemarin teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melewatkan jalur mandiri yang kemarin, ataupun kalian itu nggak lolos di jalur mandiri yang kemarin, kalian itu bisa di jalur mandiri ini, kemitraan, tapi kalian nggak bisa menggunakan KIP kuliah. Karena KIP kuliah itu hanya mengcover SPI yang kemarin, tapi yang sekarang tuh nggak bisa. Dan jalur kemitraan itu memang jalur terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang mau dapat beasiswa, meskipun sekarang itu masuknya dengan jalur kemitraan, kemudian nggak bisa pakai KIP kuliah, tapi teman-teman itu masih bisa mendapatkan beasiswa di yang lain. Beasiswa di Undip itu banyak banget, biasanya itu selalu di-share informasinya di official Undip, kemudian di BEM Undip, BEM fakultas, BEM jurusan, di himpunan jurusan, ataupun di BEM universitas, kayak gitu. Nah, untuk beasiswa apa aja itu nanti bakal disebutin atau dijelasin di BEM-nya setiap universitas kayak gitu. Dan kalau misal di Undip nanti insya Allah juga aku bakal share informasi seputar beasiswa yang ada di Undip. Biasanya beasiswa yang unggul yang tinggi itu ada beasiswa Jarum, kemudian beasiswa Kemendikbud yang beasiswa unggulan, beasiswa talenta yang kemarin itu, kemudian beasiswa yang lain yang bakal beasiswa Pertamina itu juga tinggi, dan yang lainnya nanti aku bakal share juga di channel YouTube aku. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan nyalain loncengnya karena nanti sewaktu-waktu aku bakal share informasi seputar beasiswa. Oke, next. Kemudian ada pertanyaan dari Sabrina Dwi. Kak, sertifikat anggota OSIS bisa nggak sih Kak untuk mendaftar di jalur mandiri kemitraan Undip kayak gitu? Nah, setahu aku ya untuk sertifikat itu biasanya lebih diutamakan untuk sertifikat kejuaraan, baik di tingkat nasional, internasional, kabupaten, provinsi, ataupun kedu. Tapi kalau misal biasanya itu minimal di Undip ya sertifikat provinsi kayak gitu. Jadi kalau misal sertifikat kedu ataupun kabupaten biasanya ya dilihat tapi nggak terlalu detail gitu. Terus kalau misal berapa persen sih Kak yang lolos dengan menggunakan sertifikat kejuaraan? Aku sih nggak bisa menjamin ya teman-teman, karena di jalur SBUB yang kemarin juga jalur prestasi yang kemarin itu yang udah aku share banyak banget informasinya, itu ada juga teman-teman yang menggunakan sertifikat kejuaraan internasional tapi itu nggak lolos di kedokteran kayak gitu.
Nah, alasannya itu apa? Kemungkinan itu ada beberapa alasan ya teman-teman. Mungkin dari nilai rapotnya, kemudian dari seleksinya, tahap seleksinya itu kan banyak, ada tes wawancara, tes lain-lainnya kayak gitu. Nah, kemungkinan dari penilaian itu bisa mempengaruhi juga. Jadi teman-teman yang jangan terlalu menganggap enteng kalau misal kalian itu meskipun aku udah dapet juara nih Kak internasional, sertifikatku internasional juara 1, kalian tuh jangan terlalu mengentengkan gitu. Yang penting kalian tetap optimis untuk belajar, mempersiapkan ujian mandiri yang besok tanggal 2 gitu. Jadi kalian tuh bisa mengerjakan maksimal, optimal, dan hasilnya memuaskan kayak gitu. Nah, untuk sertifikat OSIS, boleh sih Kak untuk dicantumkan. Boleh-boleh aja. Tapi aku nggak bisa menjamin itu bakal dilirik atau enggak dari pihak panitia kayak gitu. Kalau misal mau dicantumkan nggak apa-apa. Oke? Semoga menjawab ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Win Salma. Kak mau tanya, kalau misal saya MIPA, lalu prodi yang saya pilih sosum bisa nggak ya Kak? Dan peluangnya bagaimana? Terima kasih. Buat teman-teman yang mau linjur, ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak menyarankan untuk teman-teman linjur gitu. Karena lintas jurusan, kalian kan bersaing sama yang satu jurusan gitu. Dan teman-teman, yang penting tuh nilai-nilai, misal ekonomi kalian, kayak gitu kan. Kemudian sosiologi, ataupun geografi nilai kalian yang ada di MIPA. Kemudian buat linjur, itu ada yang mendukung gitu kan ya. Berarti kan kalau misal teman-teman mau linjur, harus ada nilai ekonomi, kemudian nilai matematikanya tinggi, kemudian nilai-nilai yang mendukung gitu kan untuk teman-teman linjur. Boleh gitu kan teman-teman mau linjur, tapi tidak menyarankan karena ya peluangnya lebih besar teman-teman yang satu alur daripada teman-teman yang beda alur. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat teman-teman bisa lolos, karena kemarin-kemarin juga banyak teman-teman yang linjur dengan jalur mandiri tapi dia itu lolos kayak gitu. Tetap semangat buat teman-teman yang mau berjuang linjur, semoga itu juga rezeki kalian gitu kan ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Daza Arafi. Kak mau nanya, kalau mau daftar UMS 1 kemitraan tapi pilih jalur apa ya? Milih yang UMS 1 atau apa ya Kak? Nah, kalau misal teman-teman milih yang jalur kemitraan itu kan ada 2, jalur kemitraan vokasi ataupun jalur kemitraan di yang S1. Kalau misal teman-teman pengen ambil S1 ya ambil UM S1 yang kemitraan. Tapi kalau misal teman-teman pengen vokasi, ya udah kalian pilih vokasi kemitraan kayak gitu. Semoga terjawab. Kemudian pertanyaan dari Yolanda Purba. Saya mau tanya, bagi yang daftar UM kemitraan Undip, ini saat ngisi nilai rapot ada angkanya nggak? Aku nggak muncul, tapi ada centang hijau, itu gimana ya? Kemudian ada yang nanggepin dari Wardoyo Munggur, gimana udah ada solusi belum? Ini juga pas ngisi alamat nggak bisa diketik dan juga nggak muncul pilihannya. Jadi kalau misal teman-teman ada kendala di bidang teknis, maksudnya di websitenya Undip ketika kalian ngisi pendaftaran, informasi, dan lain-lain, kalian silakan hubungi helpdesk-nya Undip. Nanti aku cantumin di sini ataupun nanti aku cantumkan di deskripsi video aku kayak gitu. Semoga kalian itu bisa langsung mendapatkan respon atau feedback dari pihak Undip dan panitianya gitu, sehingga ketika kalian mengisi di informasi websitenya itu nggak ada kendala lagi gitu. Ayu, Kak mohon maaf, UM S1 kemitraan bedanya sama S1 biasa apa ya? Soalnya saya ditanya orang tua bedanya apa kayak gitu. Kemudian ada yang jawab, Tiara Gita, setahu aku kalau kemitraan tuh berhubungan sama universitas yang bermitra sama Undip. Jadi bisa aja kalau nantinya nggak lolos Undip, ntar lolos di salah satu universitas yang bermitra sama Undip gitu. Tapi, nah itu aku mau menanggapi juga dari respon Tiara Gita. Nah, setahu aku yang bermitra itu aku enggak terlalu detail tahunya ya. Maksudnya informasi detailnya nanti akan bermitra dengan Undip atau hal yang lain, aku emang kurang paham dalam tanda kutip. Setahu aku yang kemitraan itu cuma bedanya di UKT dan SPI. Lain-lainnya aku kurang paham. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, boleh langsung tanya ke panitianya. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu kan valid dan langsung dari panitianya kayak gitu. Kemudian pertanyaan dari Rahmat. Kak, kemarin aku udah daftar, udah bayar juga di jalur kemitraan pada Bank BRI, tapi kok statusnya masih menunggu pembayaran, takut nggak bisa ujian, tolong dibantu ya. Nah, tadi udah aku jelasin kalau misalnya teman-teman mengalami kendala dari websitenya Undip, baik dari informasi pembayaran, pendaftaran, cetak kartu, dan lain-lainnya, silakan kalian hubungi helpdesk-nya Undip yang nanti aku cantumkan di sini gitu. Kemudian pertanyaan dari Kak, kenapa ya pas milih tamatan SMK atau MAK nggak bisa pilih sosum? Bisanya itu saintek doang. Kalau misalnya pilih yang sosum, jurusannya no result katanya kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman dari SMK MAK kayak gitu, itu langsung tanyakan ya, coba langsung di
dicat aja panitianya. Kemungkinan itu kan ada kendala dari pihak teknisnya juga kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman emang di situ nggak ada dan pilihannya cuma saintek, ya udah kalian pilih saintek yang menurut kalian itu relevan dengan jurusan kalian, makanya satu alur gitu kan. Semisal SMK teknik mesin, ya udah kalian ambil aja yang teknik mesin kayak gitu. Semisal SMK pertanian atau SMK jurusan yang lainnya, ya udah kalian satu alur aja kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada yang sosum kayak gitu sih saran aku. Tapi kalau misal teman-teman nggak puas sama jawaban aku atau hal yang menurut kalian itu nggak sesuai, kalian boleh tanyakan langsung ke panitia. Ada pertanyaan dari Febri Wulandari. Kak, maaf mau tanya, aku kan udah upload berkas surat keaslian data sama surat kesanggupan biaya SPI. Nah, pas aku lihat hasil uploadnya itu surat yang kesanggupan biaya SPI nggak muncul, Kak, malah jadi kembali ke menu utama. Tapi kalau surat yang keaslian data itu udah terupload, Kak. Jawab, aku tuh bingung ya gitu. Nah, kalau misal teman-teman ada kendala kayak gitu, langsung tanyakan ke pihak Undip ya, karena aku kan nggak tahu, maksudnya itu masalah websitenya kan, dan aku tuh nggak ada hak gitu untuk mengolah atau mengotak-atik websitenya Undip. Jadi kalau misal teman-teman ada kendala di websitenya, di kendala pembayaran dan lain-lainnya, boleh langsung tanyakan ke pihak panitia kayak gitu. Jadi panitia kan juga bisa membantu dan bisa langsung memberikan solusi di websitenya. Kalau misal aku kan harus perantara dulu dari aku ke panitia gitu. Sedangkan aku nggak ada komunikasi langsung dengan panitia. Karena di sini kan aku sifatnya netral ya, nggak memihak siapapun. Jadi aku juga nggak memihak panitia Undip dan aku juga nggak memihak kalian. Di sini aku hanya memberikan informasi dan aku netral, cuma statusnya mahasiswa tingkat akhir yang tinggal menunggu wisuda kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab. Semoga buat teman-teman yang besok tanggal 2 hari Senin akan ujian, semoga lancar gitu kan ujiannya, sukses, bisa mengerjakan, nggak grogi, dan semoga kalian ketika apa yang kalian pelajari itu keluar semua. Jadi kalian tuh bisa optimal, bisa berpikir positif, optimis, dan bisa lolos. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, karena di sini aku hanya memberikan informasi yang aku dapatkan dari websitenya langsung maupun dari PTN-PTN yang aku bakal share informasi ke depan. Oke, aku tutup. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, teman-teman.